Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda rumah warga di Kolaka Timur. 8 kendaraan dan harta benda ludes terbakar. Sebuah kebakaran besar terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi 14 Juni 2025. Rumah milik warga di Kelurahan Penanggu Jaya ludes dilahap api, termasuk 5 mobil, 3 motor, dan harta benda berharga lainnya. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia bagian tengah, saat pemilik rumah Haji Hajrah sedang memasak di dapur. Kobaran api pertama kali terlihat di bagian garasi oleh seorang tetangga, Rosmini, berusia 42 tahun. Kobaran api langsung meluap hebat. Api diduga dipicu karena konsleting listrik di salah satu kendaraan yang terparkir di garasi. Humas Polres Koltim, Ibtu Irwan Pansa menjelaskan api bisa dipadamkan pukul 8:30 berkat bantuan warga. Armada pemadam kebakaran baru tiba di lokasi sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia bagian tengah saat api sudah berhasil dikendalikan. Seluruh bangunan rumah berukuran 20 x 20 meter hangus tak tersisa. 8 kendaraan, uang tunai sekitar 250 juta, 30 gram emas, dan beragam dokumen penting turut terbakar dalam insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Penyelidikan masih terus berlanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Indodefense 2025 kembali digelar sebagai salah satu forum pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Acara ini menjadi ajang penting dalam memperkuat sinergi antara industri dalam negeri dan mitra internasional. Salah satu peserta utama adalah PT Pindad, perusahaan BUMN di sektor pertahanan yang telah konsisten ikut serta selama hampir 2 dekade. Dalam pameran kali ini, PT Pindad memperkenalkan kendaraan taktis listrik terbaru MV3 EV yang diberi nama Pandu. Peluncuran kendaraan tersebut dilakukan langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Corporate Security PT Pindad dan Nurani Diah Pertiwi menyatakan bahwa Indodefense membuka banyak peluang kerjasama. Dan Nurani menyebut ajang ini sangat bermanfaat dalam memperkuat rantai pasok perusahaan. Tidak hanya itu, PT Pindad juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan mitra strategis dari luar negeri. Kemitraan ini diharapkan mampu memperluas jaringan bisnis, sekaligus mendukung ketahanan industri nasional. Sementara itu, sejumlah delegasi asing turut mengapresiasi ajang ini. Perusahaan pertahanan asal Prancis, UNIC, menyatakan bahwa keikutsertaan perdana mereka di Indodefense membawa harapan besar akan kerjasama jangka panjang. Business Defense Manager UNIC, Benjamin Espana, menilai Indonesia sebagai pasar potensial bagi ekspansi industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Hal serupa disampaikan oleh ISR, perusahaan asal Amerika Serikat. Mereka melihat Indodefense sebagai momen penting untuk membangun koneksi dan kolaborasi dengan lembaga pertahanan Indonesia serta mitra global lainnya. Dari Turki, Sarsilmos juga menyatakan komitmennya terhadap pasar Indonesia. Perwakilan mereka, Murat Yatim, mengatakan tentang menjajaki kerjasama jangka panjang dengan sejumlah lembaga pemerintah di tanah air. Pameran Indodefense 2025 sendiri digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, berlangsung dari 11 hingga 14 Juni. Acara ini mengusung tema Defense Innovation for Global Peace and Stability. Sebanyak 1.180 peserta dari 42 negara turut ambil bagian, terdiri dari 659 perusahaan internasional dan 521 produsen dalam negeri. Ajang ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi teknologi, pertukaran pengetahuan, dan inovasi di bidang pertahanan dan keamanan global. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Masih di berita Nusantara, pemirsa, warga Jalan Garuda, Gang Haji Imis, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Banjarbaru, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam sumur. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu pagi 14 Juni 2025. Korban diketahui bernama Umar, berusia 47 tahun, warga Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin. Umar selama ini tinggal bersama saudaranya, tidak jauh dari lokasi kejadian. Kasih Humas Polres Banjarbaru, Ibda Kardi Gunadi, membenarkan peristiwa tersebut. Dari keterangan keluarga, Umar diketahui mengidap epilepsi sejak tahun 2003 dan rutin menjalani pengobatan di RS Hambang Lihum. Peristiwa ini bermula saat seorang warga, Sri Megawati, melihat Umar mondar-mandir di dekat sumur sekitar pukul 8 pagi. Saat ditanya, korban mengaku hanya melihat air sumur usai hujan malam sebelumnya. Tidak lama berselang, Sri mendengar suara benda jatuh ke dalam sumur. Saat Sri keluar rumah, sepasang sandal milik Umar terlihat mengambang di permukaan air. Sri segera meminta pertolongan warga sekitar. Kakak korban sempat mencoba turun ke dalam sumur, namun korban tidak berhasil diselamatkan. Proses evakuasi kemudian dilakukan tim gabungan menggunakan alat lifting. Sekitar pukul 9:36 waktu Indonesia bagian tengah, jasad korban berhasil diangkat dari dasar sumur dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim Inafis Polres Banjarbaru juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara, korban terpeleset ke dalam sumur yang memiliki kedalaman sekitar 6 meter. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, kasus kematian tragis balita bernama Rafa Fauzan berusia 1 tahun 11 bulan di Singkawang akhirnya terungkap. Balita ini ditemukan tidak bernyawa di depan pintu masjid dan kini polisi telah menetapkan satu tersangka. Yang mengejutkan, tersangka bernama Urai Abadi sempat ikut dalam proses pencarian korban bersama warga. Hal ini diungkap oleh Kanit Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, Ibda Ahmad Al-Ghazali, Minggu 15 Juni 2025. Menurut Al-Ghazali, pelaku terekam berada di lokasi saat warga mencari korban. Beberapa video yang beredar menunjukkan Urai berada di sekitar tempat kejadian perkara. Berdasarkan penyelidikan, Urai diduga bertindak seorang diri. Polisi juga telah menggeledah rumahnya yang berada tidak jauh dari kediaman pengasuh Rafa. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti penting, termasuk sepeda dengan keranjang yang digunakan pelaku untuk membawa tubuh korban ke masjid. Saat diperiksa penyidik, Urai mengaku tidak bermaksud membunuh korban. Pelaku berdalih hanya menutup mulut Rafa dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu apapun. Kepada polisi, Urai juga mengaku sering membantu ibu asuh korban membersihkan halaman rumah. Pada saat kejadian, Urai berdalih hanya ingin menitipkan Rafa ke masjid dalam kondisi hidup. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Polisi menemukan luka pada tubuh korban yang disebut Urai disebabkan benturan saat berada di dalam keranjang sepeda yang rusak. Meski pelaku membela diri, proses penyelidikan masih terus dilakukan. Polisi berkomitmen menuntaskan kasus ini dan membawa pelaku ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, polemik pengalihan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. 4 pulau yang dipersoalkan adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menolak tegas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025. Keputusan itu menetapkan keempat pulau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Mualem menilai pulau-pulau tersebut merupakan bagian sah dan hak dari Aceh, baik secara historis maupun administratif. Mualem juga menolak opsi pengelolaan bersama antara Aceh dan Sumatera Utara. Itu hak kami, milik kami, tegasnya Jumat 13 Juni 2025. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan bahwa soal batas wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Bobi menyebut keputusan Kemendagri sah dan harus dihormati oleh seluruh pemerintah daerah. Ketua DPRD Sumut, Eri Ariyanti, juga menyarankan agar keberatan diajukan melalui jalur hukum, seperti gugatan ke PT UN. Pernyataan tegas juga datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Yusuf Kala menekankan perjanjian damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka tahun 2025 mengacu pada batas wilayah tahun 1956. Menurut Yusuf Kala, 4 pulau tersebut tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 sebagai bagian dari Aceh. Bagi Aceh, ini bukan sekedar wilayah, tapi menyangkut kehormatan dan kepercayaan terhadap pemerintah pusat, ujarnya. Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turun langsung menangani konflik ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan Presiden akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Presiden akan menentukan sikap dalam pekan ini, ujar Dasko, Sabtu 14 Juni 2025. Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bijaksana, mengutamakan musyawarah, dan menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, 2 kafe di wilayah Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur atau KJJT wilayah Pasuruan Raya mendesak Bupati agar segera menutup Kafe Gempol 9 dan Meiko Pandaan. Kafe Gempol 9 dan Meiko Pandaan dinilai melanggar aturan perizinan dan telah beberapa kali mendapat keluhan dari masyarakat. Ketua KJJT R. Hamzah mengatakan bahwa banyak tempat usaha yang beroperasi tanpa izin resmi. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa menghambat peningkatan pendapatan daerah, penataan usaha, dan penegakan hukum. Sebelumnya, sempat ramai di media sosial video dan unggahan yang menunjukkan aktivitas kafe-kafe tak berizin di Pasuruan, termasuk 2 nama yang kini tengah jadi pembicaraan, yaitu Gempol 9 dan Meiko Pandaan. Menurut Hamzah, Kafe Gempol 9 pernah tersangkut sejumlah kasus serius, seperti dugaan perdagangan orang, penyebaran video tak senonoh, hingga manipulasi pajak dan perkelahian. Sedangkan Meiko Pandaan sempat ditutup paksa oleh warga, namun saat ini diketahui kembali beroperasi. KJJT berencana akan mengirim surat resmi kepada Bupati Pasuruan untuk meminta penjelasan terkait kedua tempat tersebut belum ditutup hingga saat ini. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Haji Samsul Hidayat juga menyuarakan hal serupa. Haji Samsul menilai tidak adanya tindakan dari Bupati sebagai bentuk kelalaian terhadap izin usaha. Samsul menegaskan bahwa izin usaha kedua kafe itu hanya untuk perkantoran atau toko, bukan untuk tempat hiburan yang menyediakan LC dan minuman keras. Jika terbukti melanggar, Samsul meminta agar izinnya dicabut dan operasional kafe dihentikan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.